Jadi mari kita sama-sama paham dari Allah Subhanahu wa taala cara Cuma khususnya pada dunia waktu niat solihah di barakati al-Fatihah. Alhamdulillahi bisyai'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikannya nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan bagi kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di musala SMK 50 ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan masuk YouTube. Semoga salat kebaikan kita selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah IPB SPD dan yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Pimpinan IPD dan juga kepada Bapak Lani, ini kawan lama ini Pak. Ini kawan lama yang sudah puluhan tahun. Banyak-banyak ini kegiatan kita. Akhirnya sekarang dikit kami. Dikit pun awal. Dan juga lupa kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ramdhani SPD. Beliau ini asasan termasuk juga beliau ini dari yang senior Abu Yogi Blau dia. Dia punya tadi ingat semua bidang keilmuan. Kalau Ramdhani ini sama-sama kita ketahui sudah melanglang buana ke daerah, khususnya Kabupaten Utara bahkan sampai keluar dalam undangan untuk mengisi tausiah ataupun mengajar taklim yang lainnya.
dan juga kepada bapak-bapak yang bisa sebutkan satu persatu yang saya muliakan dan yang saya hormati, dan juga kepada adik-adik yang saya cintai. Semoga acara kita ini nanti dapat diresapi, dapat diambil hikmahnya, dan dapat kita amalkan dan kita ajarkan nantinya. Karena yang bermanfaat adalah ilmu. Jadi kita berusaha dalam menuntut ilmu ini dalam keadaan betul-betul keadaan kita ikhlas dan niat hati yang tulus untuk kiranya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru, dan adik-adik semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi kita akan mengingatkan kembali kisah surah Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Palestina, yaitu ke Masjidil Aqsa Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kesemuanya itu dikelilingi berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berangkat dijemput ataupun diajak oleh malaikat Jibril dengan kendaraannya buruk dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Jadi sebelum beliau berangkat naik ke langit dari tingkat 1, kedua, ketiga, keempat sampai ke langit ke-7, bahkan lebih di atasnya lagi yaitu Sidratul Muntaha. Jadi Nabi besar Muhammad SAW ini pada saat sebelum berangkatnya beliau mengimami sholat dari seluruh para nabi yang terdahulu. Sholat 2 rakaat, lalu beliau diajak oleh malaikat Jibril dengan umpamanya kendaraannya buruk yang dari surga itu berangkat ke langit. Langit yang pertama ketemu Nabi Adam, yang kedua ketemu Nabi Nuh, yang ketiga ketemu Nabi Yusuf, Nabi Idris, dan sampai ke langit ke-6 yaitu Nabi Musa alaihissalam, dan sampai langit ke-7 yaitu ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu semua pintu demi pintu langit tersebut diucapkan salam oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ingin melintasi dan ingin mendatangi apa yang diwahyukan oleh Allah, apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mi'raj ke langit sampai ke langit ke-7, bahkan ke atasnya yaitu Sidratul Muntaha, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru SMK 50 yang saya hormati, dan juga kepada adik-adik semuanya yang saya cintai, tolong dengarkan, nanti ini berguna bagi adik-adik karena akhirnya ini nanti ada pertanyaan. Jadi kalau adik-adik itu menyimak nantinya, insyaallah bisa menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah. Itu sudah disiapkan oleh para guru-guru, itu banyak itu amplopnya. Jadi harus didengarkan sebaik-baiknya. Simak, semoga diresapi dan dapat nantinya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu.
Jadi kita lanjutkan. Nabi besar Muhammad SAW terus melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Setelah itu Nabi besar Muhammad SAW berangkat yaitu ke Sidratul Muntaha. Di sanalah beliau diajak kembali ke tempat yang ruangan tak terbatas. Jadi tidak bisa kita untuk menerima dengan akal. Jadi tentang kisah Isra Mi'raj ini tidak bisa secara kita menerima untuk akal karena tidak muat di pikiran kita. Ini adalah salah satu kepuasan Allah yang harus kita imani, yang harus kita percaya dengan keimanan. Jadi kalau itu pun Islam, ada orang harus itu cayo. Ada karena menjauh dari iman. Kalau harus cayo walaupun termasuk akal. Karena kisahnya itu Nabi besar Muhammad SAW berangkat dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, terus naik ke atas. Beliau kembali lagi ke tempat semula, sedangkan tempat itu masih hangat. Berarti kalau masih panas hadapnya cuaca awan berarti tegawa lalawi. Cuman itulah merupakan kepuasan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak makai min Allah mada pun pada Allah dijai payakun maka terjadilah dia. Jai coba mustahil bagi Allah. Mesti kamlah doa bakal terjadi. Cuman kalau si kamlah doa bakal terjadi. Kepada bapak-bapak guru, ibu-ibu guru, adik-adik sekalian yang saya hormati. Jadi inti pada saat itu Nabi besar Muhammad SAW lewati Sidratul Muntaha dan ke tempat yang sakral. Pada saat itulah Nabi besar Muhammad SAW berjumpa dengan beliau, melihat dengan secara hatinya. Itu beliau duduk bersimpuh seperti tahiyat, yaitu membacakan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi sebelum Nabi besar Muhammad SAW menerima wahyu perintah sholat, dari pertemuan Isra Mi'raj itu sudah digambarkan dalam bacaan sholat kita. Jadi intinya yaitu sholat 5 waktu. Jadi awalnya Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad untuk mengamalkan sholat 50 waktu. Itu pun diterima oleh Nabi besar Muhammad SAW karena beliau adalah hamba dan Allah adalah sebagai Rabb, Tuhan semesta alam. Jadi beliau menerima 50 waktu tersebut, lalu beliau kembali turun ke langit ke-7 dan ke-6. Di saat langit ke-6 lah Nabi besar Muhammad ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa yang kau dapati dari pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, saya menemukan dan saya mendapatkan dengan pertemuan tersebut yaitu perintah melaksanakan sholat 50 waktu. Ya macam mereka uyo aman 50 waktu tanam lalawi dah. Cuma tanam kesiai dah. Makin 50 waktu ini agak sulit untuk kemerjor. Karena kalau itu kemerjor ya karena ada halangan diganggu oleh jin setan. Karena jin setan senang kalau umat Nabi Muhammad, kalau hamba Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan.
jin setan cabuk awas luar kiamat konyo. Do obat tugasnya ngur akhir taman konyo coba ganggu mak sapu itu pemerjo ji alu-alu kebaikan. Contoh, alhamdulillah itu dapat koko hadir kita nabiyo. Yo saksikan waktu dewe, memang diberikan hidayah, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu koko nabiyo. Ya mungkin kita nak hadir, mungkin ada sebagian hadirnya atau ada halangan muir, tapi bersyukur bah itu dapat koko nak musola sambil mau pulang nabiyo, insyaallah kita mendapatkan nilai kebaikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Jadi pada Nabi Musa, kene baik inai bagian yang membaso minat tuang sembiang. Coba jawab anak agesi kene, coba jawab umat-umat nu untuk kemerjo solat lima puluh waktu. Kalau umat-umat nu tu na paling titik. Dibandingkan umat-umat baik di terdahulu. Makamnya dia tidak baik. Famili pun tidak baik isi beliau. Jadi berubah Nabi Musa karena ada perhatian yang Muhammad, maka basi mayo minat terus minat doa sampai 9 nilai minat uang. Akhirnya bapak dapat ilmu waktu. Doa pun sekilai, Nabi Musa mayo minat kekurangan dia. Minat uang di gasmiya. Tapi jangan doai, jangan tahu, maka pada berdoa waktu. Doa ke harapan Nabi Musa. Tapi jangan pada Nabi Muhammad jika ikut minat uang dia. Bisa leh udah doa luar biasa. Di pemberian Allah dengan ukuran kesini angkur. Minat uang nasib uang, minat uang nasib uang. Jadi doa inti kunci kisah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Muhammad mendapat perintah, mendapat wahyu untuk umat-umatnya berserta betul-betul ahli zaman untuk melaksanakan solat 5 waktu. Doa kucai kehidupan. Anda itu melihat nanti kau dan Facebook, walaupun sehancur-hancurnya, bagaimanapun keadaanmu, tetap kerjakan sholat. Itu betul ada. Ya walaupun keadaan dia mau ibu baik itu saru, maupun itu yang sakit, itu usaha untuk kemudian sedianya. Supaya itu juga itu sama mau. Jangan semua itu sama boleh. Jangan boleh sama kesigannya. Jadi mata syarat intinya ada niat untuk kemerjo sembiang nano dan pulau dan intinya itu kelak sembat yang berkuasa. Karena jano Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan muka bermainnya bahkan ngejin kecuali intinya untuk beribadah Mesir. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Ijai itu yo diciptakan oleh Allah untuk beribadah sembah sih. Dia kalau kunci sembah yang berkuasa, jalan dia berterserah dengan dia. Itu bukan. Karena dia jualan semua. Ada izin dia masih Islam. Maka izin dia untuk dia. Jadi pembeda antara itu Islam dengan kafir dobat tentang sholat. Malam yusolli fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak sholat, nyatalah bahwa orang itu orang kafir. Nyata. Ini bakal Islam Jahmiyah, itu bantu Jahmiyah. Jahmiyah, Jahmiyah Jahmiyah. Maka yang ada ketiawi saja tahu. Tempat di Luyana. Dia kalau Islam
itu Baitul Islam dari kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan itu ditutup dengan dapat mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. 20 perlu kita namun semiyangnya memang kita harus kuat. Kita mengakui Allah mepaksai, ya Allah paksakan itu kuat kita. Ini itu dimpuat di ada lazim biasa. Insyaallah sigai biasa kita kuat. Dimaksud itu jumlah cinta yang jadi kalau meninggal lem semiyang lima waktu doa amun baiknya biar pada doa awal waktu mensapi azan itu setiap waktu berdoa. Amun coba dapat anu waktu terlepet keadaan timbul darurat bisa bersama waktu ataupun waktu. Intinya harus kita kemerjo. Itu kemerjo berkuasa. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru dan adik-adik sekalian yang saya muliakan. Jadi kita ingatkan kembali bahwa Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memang diadakan setiap tahun. Itu alhamdulillah kita dapat adakan karena sangat luar biasa manfaat ganjaran dan pahala kita mengadakan baik itu Isra Mi'raj ataupun kita mengadakan Maulid Nabi ataupun dengan acara-acara yang lain. Karena ini termasuk taklim. Kita sambil belajar, sambil ingat mengingat dan saling nasihat menasehati untuk kita bersama demi untuk kebaikan, demi untuk kebaikan kita di dunia wal akhirah. Jadi memang ini sangat dianjurkan dan yakinlah walaupun sedikit yang kita pahami, yang kita dengarkan, yang dapat kita resapi, insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita baik di dunia ini nanti maupun di akhirat nanti. Jadi adik-adik sekalian perlu diketahui bahwa akhir zaman nanti tidak lain dan tidak bukan yang pertama kali dihisab tentang sholat. Jika kalau sembiang keterima yang mau puasa, putu amalan baik itu doa keterima. Doa perlu itu ingat. Tapi kalau yang itu yang mau puasa terima, mak harapan dia doa keterima. Lah itu sedekah dah, lah itu menyumbang aluamai donasi ataupun itu dia surau ataupun bolak-balik dari negara. Tapi kalau jatuh enggak sembiang mau tahu sebab tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi China kita harus sembiang al-mawaqta. Ada sebagian, ada sebagian dia amalan sehari-hari cuma bernilai ganjaran pahalanya selain itu kemerjo ajaib umroh. Adik-adik tahu, sudah tahu atau belum? Belum. Jadi ingatkan ini nanti. Kalau sudah dikasih tahu, bisa jadi keluar dalam pertanyaan nanti. Jadi yang pertama, apabila seseorang itu dari rumah berwudu menuju sholat berjamaah ke masjid, setelah khususnya sholat subuh, setelah datang ke masjid, setelah azan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyatul subuh. Setelah itu, setelah sholat subuh, dia tidak tidur. Jadi mengamalkan amalan-amalan lainnya, baik itu zikir, baca Al-Quran, apakah itu taklim, sampai datangnya awal duha. Dia awal duha yang anu berbagiannya sholat waktu suruh, yaitu sholat isra ya. Paling sekitar jam 15 menit ataupun lebih menit. Itu semiyang, kemudian semiyang sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnatul isra rakaat ini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau tidak kemerjo di awal di makna cuma diam-diam nama alam diam jamaah subhanallah kemerjo ulo doa nano tapi sholat isra
doa ganjaran serainya itu kemerjo mendapat ganjaran haji dan umroh. Kan luar biasa loh. Sangat luar biasa ganjaran pahalon. Dan ada pulau yang mengadakan taklim. Para ayah itu kan mengadakan taklim. Karena isinya tentang ilmu agama. Insya Allah agar nilai ganjaran pahala sama dengan haji dan umroh. Dan bidat launnya setelah sholat 5 waktu. Habis sholat yang itu kemerjo tasbih. Karena ada sebagiannya sudah siang cas lalau, cas merupat, domba lalau tidak. Yang Allah mengatakan laisa birdun, bahwa birdun. Dia kalau pun juga beridan sudah siang, serainya monyet atau beui pada domba biasa. Karena sebagian amalan dengan maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan setelah sholat 5 waktu kita zikir, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Setiap baik dan kalau dapat pemimpin lain, ada pemimpin sotoan habis pula lain ataupun pula lain. Doa ganjarannya selain pahala haji dan umroh sangat luar biasa. Dan pula ganjaran lainnya doa itu patuh kepada kedua orang tua. Doa itu harus mangennya masa itu lawan terbaik. Karena jangan kalau terbaik itu duko atau jihad itu bisa kemudian namanya durhaka. Kalau durhaka sebagai kakak, nerko kakak. Kalau nama tua itu harus patuh. Tapi kalau nama sekolah itu tua itu dua baru dulu dia. Dia boleh. Ngebuah tu. Kalau itu melawan ngebuah tu serai baik melawan tua. Karena jangan buau tu yo waktu kamu lima. Cuman sebenarnya terus terang aja ini Mas. Kalau namanya guru itu sampai akhir zaman nanti terus ngalir. Kalau ilmu bermanfaat, yakinlah doa Sabtu Ibu kiamat pokoknya udah mengalir ilmu. Caranya itu kantoran dan Ustaz. Kalau kantoran sih kami dina kita. Paling apa gitu paling ada. Tapi kalau para guru sama-sama kita ketahui doa pahlawan tanpa jasa teman-teman. Karena mau gesi gembil dimu buat onyong satu lain buat udah tiga lemah bermanfaat dapat dikemerjo di baik-baik terus doa mengalir terus. Yo bagian ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat terus mengalir sampai akhir zaman. Jadi sangat luar biasa kalau bagiku doa kalau di jadi apa. Baik itu ilmu umum ataupun ilmu agama. Karena apa yang diberikan itu ilmu dan lillahi ta'ala. Ilmu semua yang ada di muka bumi ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekian ilmu mau pun manabe sekian. Utuna ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan kalau yang mempuasa camlui kelebihan hidayah itu sudah bermau, coba kau untuk mendapat ilmu. Coba kau untuk bermau. Dia walaupun ilmu agama, kalau kau magi ilmu itu dapat mengamalkan ataupun dapat kemampuan ilmu doa istilahnya ganjaran pahala para terus mengalir. Tapi kalau dapat kemudian ide coba gini najia buau dan coba buau no coba kalau buau sebagai gimana ide partai pribadi individu. Jadi kepada bapak-bapak, ibu guru, kepada adik-adik sekalian yang saya hormati, jadi yang pertama tadi kita harus melaksanakan menegakkan sholat 5 waktu. Mana adik-adik siap? Siap? Jadi kita
siap dengan kemampuan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan juga kita harus patuh kepada kedua orang tua dan guru-guru kita. Siap? Siap adik-adik? Siap tidak siap harus, karena itu kewajiban perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu birrul walidain, patuh dan taat kepada kedua orang tua. Kalau di rumah orang tua kita ya orang tua kandung, tapi kalau di rumah sekolah orang tua kita adalah para guru kita. Jadi lalu kamu buau enggak yakin bahwa kita enggak dukung ada mudarat dari kita. Tapi kalau semua yang menjadi baik yakin bah dolai ada ganjaran pahala. Jadi ucai yang menuntut lumawinano salah satu nekirsan besar, yaitu patuh kepada guru-guru kita. Jadi yang ketiga kita harus memperbanyak sholawat. Kalau jangan sholawat jangan lah itu keadaan bersih, cuaca bersih, keadaan itu khusyuk ataupun itu lengah, yakin bahwa sholawat satu yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat Yunano sangat luar biasa. Bahwa itu baca berpuluh balasan ganjaran pahala. Jadi sholawat tinggal pilih. Tak sholawat ibu baik. Bagaimana sholawat Jibril, sebenarnya sholawat Nabi bagus tidak, cuma sebutannya bermacam-macam. Ada sholawat Naria, ada sholawat yang telah diamalkan oleh seorang nani, sholawat terjadi luar biasa itu kan. Ya, ada juga sholawat bro di Nabi. Itu semua bermacam ataupun berbagai macam sholawat. Apapun yang kita baca yang nama sholawat itu tetap yakinlah diterima, yang amalek akan menyampaikan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kita harus berusaha yaitu untuk selalu menuntut ilmu. Karena apa? Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu diwajibkan. Bagaimana Nabi mengatakan menuntut ilmu itu wajib bagi muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi walaupun di sekolah yo coba dari dalam imam jano nak saja-saja belajar guys ataupun belajar les coba. Yang penting itu terus niatnya untuk talabul ilmu. Kalau menuntut ilmu yang sebagai batasan, talabul ilmi minal mahdi ila lahdi. Dia untuk mau menit lahir sampai masuk yang kedua. Dia sebagai batasan. Waktu kuliah awal meniti sampai habis dia mau wajib untuk mau. Para bapak-bapak guru, ibu-ibu guru yang saya muliakan, para adik-adik, para peserta 50 yang saya banggakan, mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan sebagai kesimpulan, semoga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan bagi kita, berikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan sebagaimana perintah Allah, dan juga dapat menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga mari kita bersama-sama dapat selalu taat kepada kedua orang tua kita dan juga kepada guru-guru kita. Dan juga kita semoga selalu tertanam di dalam hati kita untuk selalu belajar menuntut ilmu agama dan ilmu yang lainnya. Karena yang dinilai adalah untuk menuntut ilmu. Itu yang intinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing, memberikan hidayah kepada kita selalu menjaga kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai penutup, mari kita sama-sama selawat. Kita bersama selawat warnanya. Kita sama-sama ya.
Baik, kemudiannya doa yang membaca semoga sarang kita berkah Allah. Baik, Tuhan Allah bermanfaat. Semua kebetulan ala hazihi wa bihi barakatiha al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa fi madinah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ذنوبنا والوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. آمين. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ارفع البلاء والبلاء والوباء والحشر والمصائب والفتن والمهن وما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن المسلمين أمة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار بعزك يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada terdapat kesalahan kekeliruan yang namanya manusia tidak bisa dari salah dan dosa. Insan mahal berfoto manusia. Manusia itu tidak berfoto dari salah dan dosa. Dulu pada fotonya setiap manusia berdosa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, duduk rapi, oke deh, aman. Oke, selanjutnya pertanyaan. Yang menjawab, Rino, tolong jawab boleh dibagikan ke anak.
Sambil mendengar pertanyaan. Ini Bapak bungkus ini, tahu batasi. Mudah-mudahan bisa umroh. Pertanyaan pertama, yang ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ya, Rasulullah SAW naik buruk sama dengan malaikat Jibril. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua tadi Ustaz menyampaikan bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Siapakah Nabi yang bertemu dengan Rasulullah di langit keenam? Itu bagus. Itu oke. Itu keren. Dikasih. Alhamdulillah. Pertanyaan dulu. Sudah kita mengerjakan sholat, ya kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoa orang tua kita. Tolong bacakan doa itu apa? Beserta artinya. Jadi laki-laki, perempuan. Doa untuk bapak beserta artinya. Silakan maju. Ayo. Siapa yang perempuan? Laki-laki sudah. Yang perempuan. Doa ibu bapak beserta artinya. Tidak ada yang perempuan? Yang perempuan siapa? Yang perempuan. Doa ibu bapak beserta artinya. Oke, saudara Ustaz Gasta silakan maju. Ustaz Gasta maju. Maju, apa? Perpangkat ini. Kasih tepuk tangan untuk apa? Beserta artinya. Mampus mampus. Allah berlalu. Allah firli al-mu'minina wal kafirina dan nasihono. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang tua kami. Ada Pak. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Itu apa? Siapa? Betul, tapi belum sempurna. Ya silakan Dika. Maju. Doa kedua orang tua beserta artinya. Maju. Lamanya kalau kita suruh maju langsung maju, kan pikir. Percaya diri. Iso Allahumma firli artinya ya Allah ampunilah dosa ibu bapak kami, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka melasihani kami. Mana? Gak bisa. Siapa? Ya terus atau nggak bisa? Ya siapa perempuan? Doa kedua orang tua beserta artinya. SD itu saja.
Ya Allah, ampun dosa kedua. Kasihanilah kedua orang Hah? kami sebagaimana mereka Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu kecil. Apa? Kita ingat lagi ya? Astagfirullah, Rabbal baraya. Apa bisa? Yo. Nah, Ya Allah, maafin Tanya walidayya warhamhum kama rabbayani Terus. shaghira.